الله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. قال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Dia zat yang maha agung yang memberi kita kesempatan untuk hadir, untuk menyempatkan diri untuk mengkaji agama. Kita digerakkan oleh Allah dengan hidayahnya, diberi oleh Allah kekuatan, sehat badan, sehat batiniah kita, sehingga kita berada di tempat masing-masing dalam rangka untuk menambah ilmu, ya, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, ya, memberi kita maghfirah, pengampunan selama kita di majelis ini. Terus kemudian mengangkat derajat kita, karena kita melangkahkan kaki duduk di majelis ilmu dan majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan majelis ini, ya, di hadapan majelisnya, yaitu di hadapan para malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengannya. Kemudian maka oleh karena itu kita harus bersyukur kalau kita ada di dalamnya. Allah akan mengampuni kita dosa-dosa kecil bagi kita yang telah kita lakukan. Terus kemudian kita akan diangkat derajatnya. Allah menyebut nama kita, ya, dan malaikat hadir di sini, hadir di tempat majelis yang mulia seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk mendapatkan hidayah yang lebih besar karena kita duduk di majelis yang mulia seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurah juga kepada para ahlul baitnya, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah kita yang layak untuk mendapatkan syafaatnya fid dunya ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku jemaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif, kelompok kelas fikih, baik yang berada di Batu Raja, berada di Depok, berada di di Bandar Lampung, semuanya saya muliakan. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ta'lim kita ke bab salat. Bab salat. Karena selesai kemarin, sudah sampai pada tayammum, sudah selesai, ya. Terus kemudian ada tambahan kemarin mengusap khuffain, mengusap penutup dari kaki kita, yaitu kaos kaki atau sepatu kita,
Ya, dalam keadaan tertentu bisa kita usap dalam keadaan darurat karena kita nggak bisa membukanya karena dingin, bisa kita usap saja itu misalnya dibawa, tapi dibawa sholat. Nah, saat ini malam ini insya Allah kita akan lanjutkan ke bab sholat. Tapi sebelum sholat ada satu bab yang disunnahkan sebelum sholat itu adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Azan ini Bapak Ibu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun pertama Hijrah. Yang mana saat itu para sahabat ya bingung bagaimana caranya memberitahu orang banyak ini tandanya masuk sholat, masuk waktu sholat. Sekalian untuk mengumpulkan mereka. Ada sebagian sahabat punya ide, katanya lebih baik kita pakai lonceng saja, pakai genta, teng, teng. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab langsung mencegahnya. Tidak, katanya. Ya, tidak pantas karena itu adatnya orang Nasrani. Kita nggak boleh niru-niru Nasrani. Ya kalau gitu, bagaimana kalau kita pakai sangkakala, pakai trompet, gitu. Tidak, kata Sayyidina Umar. Ya, karena itu meniru Yahudi. Gitu. Maka diam semua sahabat. Akhirnya nggak ada keputusan malah hari itu. Tidak ada keputusan. Mau pakai apa mengumpulkan orang ini? Memberitahu masuknya waktu sholat ini. Akhirnya malam tiba, semua tidur. Abdullah bin bin Zaid bin Sabit, ya. Abdullah ini putranya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah temannya satu tim Sayyidina Utsman menyusun Al-Quran dulu. Gitu. Nah, Zaid ini punya anaknya namanya Abdullah. Abdullah inilah yang diberi oleh Allah petunjuk. Malam itu dia bermimpi seolah-olah ada seseorang yang mengitarinya. Ada seorang laki-laki yang mengitarinya, tawaf. Di sekitar badannya sedang terbaring itu. Cuman setengah sadar beliau ini hanya saja tidak bisa bangun karena di antara mimpi dan sadar. Ya, kalimat yang diucapkan oleh laki-laki yang penuh cahaya itu adalah itu kalimat azan. Kalimat azan itu. Akhirnya pagi-pagi beliau pada sholat subuh itu dia langsung melaporkannya kepada Rasulullah gitu di tengah-tengah majelisnya Rasul. Ya Rasulullah, begini halnya tadi malam yang ku alami. Di antara mimpi dan sadar ada seseorang yang datang kepadaku, mengitariku dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil berputar di tempatku berbaring, mengitariku. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aku hafal ya Rasul, karena aku ingat betul kalimat-kalimatnya. Maka Rasulullah langsung mengesahkannya. Itu katanya. Itulah tandanya yang akan kita pakai untuk menyeru orang sholat, sekalian memberi tanda masuknya waktu sholat. Gitu. Jadi hadislah ini, ya, namanya hadis takririyah, gitu ya. Ada hadis itu qauliyah, ada hadis fi'liyah namanya. Qauliyah itu ucapan langsung dari Rasul. Karena Rasul mendapat wahyu, Rasul ucapkan di hadapan sahabat, itu hadis qauliyah namanya. Ada hadis fi'liyah, beliau tidak berucap tapi melakukan.
melakukannya. Itu namanya hadis fi'liyah. Nah ini takririyah. Apa takririyah itu? Hadis yaitu sikapnya Rasul membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Gitu. Maka itu jadi hadis. Nah semenjak itulah disyariatkannya azan dan iqamah. Gitu ya. Azan dan iqamah. Jadi supaya kita tahu asal usulnya azan itu. Hukumnya apa azan dan iqamah itu? Sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Ya. Sunnah yang sangat dikuatkan. Itu hukumnya. Kenapa dikatakan azan? Karena dia seruan. Ya. Dikatakan azan itu karena azana yu'azzinu. Ya, seruan, ajakan gitu. Ajakan menuju Allah. Ajakan menuju menyembah Allah gitu. Ajakan sholat, ajakan kebaikan, seruan, maka dikatakan azan. Azan dari segi bahasa berarti pengumuman gitu, pemakluman atau pemberitahuan atau seruan gitu. Azan juga bermakna seruan atau panggilan. Itulah maknanya kalimat azan itu. Sedangkan secara syariat, definisi azan adalah perkataan tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat yang fardu. Ya, perkataan atau seruan tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat yang fardu. Gitu. Karena kalau yang sunnah enggak ditandai dengan azan. Gitu. Nah itulah dia artinya azan. Hukumnya apa tadi? Sunnah muakkad, muakkadah. Azan ini dikerjakan di masjid untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Selain untuk sholat tersebut tidak disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Misalnya sholat Idul Fitri, misalnya sholat Idul Adha, nggak ada disyariatkan mengumandangkan azan. Sholat tarawih nggak ada, ya. Sholat jenazah nggak juga, nggak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Itu. Ada yang disyariatkan juga ketika ada musibah atau ada gerhana. Rasulullah pernah melakukan azan ketika angin topan datang. Beliau memerintahkan sahabat azan. Gitu. Azan. Ya. Jadi kalau untuk sholat sunnah nggak disyariatkan, nggak diperintahkan untuk azan. Tapi kalau untuk itu tadi, air bah datang, misalnya tsunami naik, azan. Gitu. Lahar gunung turun, ya kan? Misalnya tumpah, azan, gitu, ya. Atau ada peperangan, azan, gitu ya. Gitu. Ada musibah, sunahkan azan, gitu. Itu kan gempa, azan, jangan geger azan. Gitu. Termasuk ada kebakaran hebat, azan. Kami dulu waktu di pondok tempat Abu ya tahun 99 waktu itu. Kebakaran hebat kan di mana-mana pondok kebakaran. Aneh memang waktu itu. Kami itu sibuk karena api itu mau menyeberang ke pondok sebelah. Gak ada yang ingat azan. Gak ada yang ingat azan. Sibuk nyiram. Nah, akhirnya keluarlah anaknya Abu ya. Katanya, santri, azan. Harus ada yang azan. Begitu kami azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api itu nggak nyebrang, nggak ketiup angin lagi ke nyebrang. Tadinya kan mau nyebrang gitu. Saking hebatnya tiupan angin itu. Mau nyebrang ke sebelah. Sedangkan di sebelah itu memang atapnya dari daun itu. Dari rumbia itu. Waduh, mau kebakaran juga ini. Susah kita kalau nyebrang. Akhirnya begitu azan, api itu di situ saja.
nggak mau nyebrang lagi. Akhirnya meredup mati. Gitu bantuan azan. Apalagi ada kaitan dengan api. Karena apa? Iblis ikut campur di dalamnya. Ikut campur di dalamnya, berbaur di dalam itu. Untuk apa? Mencelakakan manusia. Ya, maka disunahkan azan. Biar apa? Biar si iblis tadi nggak ikut campur lagi. Pergi jauh dia. Gitu. Ada mengazankan orang di mana ketika keluar, disunah keluar dari rahim ibu, disunahkan untuk diazankan. Tapi jangan kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jangan kuat-kuat, nanti dia mati di situ karena suara kita. Apalagi pakai mic. Asyhadu an la ilaha illallah. Di telinga kanannya. Ya, sang bapak, ibu jangan. Ibu kan kecapean habis ngeden. Ya bapaknya nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jangan kabur bapaknya. Istri melahirkan, bapaknya kabur. Suaminya merokok di depan. Udah lahir belum? Belum. Udah lahir belum? Udah. Waduh, udah lahir ya. Bukannya sempat masuk ngurus itu. Ya, si bapak itu harusnya ini dulu ngurus anaknya supaya jadi anak soleh. Kenapa disunnahkan begitu, disyariatkan buat itu? Karena si jabang bayi ini harus mendapatkan suara pertama yang didengar waktu masuk ke alam dunia ini, kebesaran Allah yang didengar sebelum mendengar kucing garong. Itu dulu yang didengar harusnya. Ya, maka cepat-cepat Pak, jangan dibiarkan ditaruh dulu oleh siapa namanya, oleh si bidan ke kubator. Sebelum ditaruh di sana kita azankan dulu, gitu. Sambil dilap sama bidan, silahkan nggak apa-apa kita azankan, gitu harusnya. Udah punya anak belum? Udah diazanin nggak? Diazanin. Ibunya nggak usah, anaknya aja, gitu ya. Yang mengumandangkan azan namanya muazzin. Muazzin namanya. Muazzin pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal namanya. Bilal bin Abi Rabah. Terus nunjuk dua lagi diletakkan di di Masjid Kuba. Terus kemudian satunya dikirim ke Mekah. Nah, Bilal bin Abi Rabah ini di mana? Di Masjid Nabawi, Madinah. Gitu. Bilal ini, ya, dulu itu nggak pakai mic, belum ada mic. Naik ke bangunan, ke puncak bangunan, di atas bangunan tinggi, atau kalau dalam perjalanan naik ke bukit Bilal itu, atau naik ke pohon kurma mengumandangkan azan itu. Karena belum ada mic. Itu mukjizat kalau Rasul mukjizat. Inilah karomah ya, kata sahabat. Karomah yang diberikan oleh Allah kepada Bilal itu. 700 kilo sampai suaranya Bilal itu ke sana. Ya, suaranya Bilal itu. Makanya Bilal itu terkenal dengan muazzinnya Rasul. Karena memang merdunya suaranya, kencangnya suaranya, ya, itulah Bilal bin Abi Rabah. Kalau perawakannya mah hitam, orang negro, hitam legam, gitu, perawakannya. Ya, Bilal bin Abi Rabah. Kriteria muazzin itu dia harus muslim, baru jadi muazzin. Kedua, dia mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan. Anak-anak bisa, tapi sudah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terus laki-laki, nggak boleh perempuan.
Nanti kalau perempuan pegang mic azan nanti kacau. Ya. Nanti lagunya Siti Nurhaliza nanti. Hayya 'alas shalah. Nanti kan bahaya nanti. Ya, makanya perempuan nggak boleh untuk mengumandangkan azan. Gitu. Kalau dia perempuan ini di apa namanya di pondok ya pondok putri misalnya mau berjamaah disunnahkan iqamah saja. Kalau azan ikut suara di masjid sekitar gitu. Nggak usah azan juga walaupun mereka pintar-pintar misalnya. Nggak disunahkan untuk perempuan. Gitu ya. Laki-laki yang disunahkan untuk azan. Terus orang yang mengumandangkan azan itu dia harus tahu maksud apa masuknya waktu sholat gitu. Jam 12 lewat berapa nih masuk waktu? Dia harus tahu. Jangan asal azan. Jam 11 nanti azan. Enggak boleh. Harus tahu masuk waktu baru dia boleh azan. Ya. Terus azan ini lafalnya seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Hanya saja ketika di sholat subuh, azan subuh, dia ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Ya. Tuh. Dan tambahan untuk yang iqamah ada kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah 2 kali. Apabila engkau sekalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabul wurudnya begini. Ketika itu Rasulullah mengatakan orang yang paling panjang lehernya adalah muazin, gitu. Dan orang yang pertama kali mendapatkan pahala itu adalah muazin. Karena dia yang pertama mengajak menuju Allah. Gitu. Akhirnya sahabat iri, ya Rasulullah, kalau begitu yang panen pahala ini Bilal terus dong. Gitu kan? Bilal terus. Apalagi Rasul menambahkan dalam riwayat lain bahwa ya yang muazzin ini mendapatkan pahala sesuai dengan berapa orang yang datang. Dia sendiri sholat dapat pahala. Dia sendiri datang ke masjid dapat pahala. Sedangkan orang datang itu, berapa jumlah orang datang, dia dapat pahala juga. Karena dia yang azan. Ya, berapa jumlah orang datang, ditumpukan ke dia. Tanpa mengurangi pahala orang yang datang itu. Begitu hebatnya itu. Fadilahnya muazzin itu. Ya, pertama dapat pahala, kemudian kita akan diberi oleh Allah pahala yang banyak karena orang yang banyak datang tadi. Akhirnya sahabat iri, ya Rasulullah, kalau begitu Bilal saja dong yang panen. Gitu. Maka ada keluarlah hadis ini. Ya, idza sami'tum atau ketika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama jawaban. 2 kali kan? Hayya 'alas shalah sama. Apa? La haula wala quwata illa billah. Dari hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama jawabannya. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Sama jawabannya. Baru setelah itu Allah akan memberi
Rasulullah memberi pahala sama dengan yang azan. Tuh, pahalanya. Gitu ya. Maka kita disunahkan menjawab. Ini mengobrol. Bagus azannya orang di masjid ini. Kita ngobrol, Pak. Ya kan? Saking kurang ajar gitu. Padahal adabnya ketika mendengar azan itu satu, ya, jawab dengan kalimat yang sama. Kedua, dia harus ta'zim. Karena apa? Ini hakikatnya adalah panggilan Allah. Gitu. Jadi kami praktekkan dulu betul itu waktu di pondok. Lagi apa namanya? Beli katanya. Ya, begitu transaksi begini mau diambil sama itu, sama yang punya warung. Begitu mau diambil, azan nggak jadi itu. Allahu Akbar, nggak jadi dia megang, diam. Itu diam juga. Gitu. Akhirnya sama-sama diam. Gitu hebatnya orang. Kenapa? Memang diperintahkan untuk menta'zimi, mengagungkan azan itu. Itu karena saat itu kita sedang dipanggil oleh Allah. Jangan sibuk. Bapak Ibu di depan komputer kan sibuk. Nah, ya kan? Azan itu. Lagi nukang sibuk. Azan itu. Lagi apa namanya? Masang baut karena bengkel. Wah, sibuk. Harusnya berhenti. Berhenti, jawab azan. Baru langkah berikutnya memenuhi panggilan azan. Ini mangga boro-boro memenuhi panggilan. Menta'zimi saja tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh amat. Yang ngopi-ngopi, yang ngobrol-ngobrol, yang macam-macam. Betul nggak? Yang gaple-gaple. Nah, ini kurang ajar. Muslim sekarang itu. Ulama dulu ajarkan kita bahwa ketika kita mendengar azan, hentikan aktivitas. Tapi jangan di jalan raya. Maju kita lagi enak-enak jalan. Mau berhenti tumbur orang kita di belakang. Maksudnya aktivitas di dalam pekerjaan. Jangan sampai kita ya dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena kita tidak menghargai. Satu, langkah pertama kita harus menta'zimkan bahwa ini adalah panggilanku kata Allah. Supaya engkau memenuhi panggilanku. Kedua, maka tingkah kita diam, ta'zimkan, agungkan dengan menjawab perkalimat yang dilantunkan oleh muadzin. Sekali saja Bu, Pak, ya kita ikut yang mana nih? Ya kalau biasanya kan kalau kita dengar itu bersahut-sahut kan? Selesai di masjid kita di masjid yang lain, nggak usah lagi asal kita ikut yang pertama tadi sudah. Ya kan? Sudah yang pertama itu tadi sudah cukup. Ya. Berarti sudah mentakzimkan. Ya. Jangan semua azan kita ikuti. Gitu. Ini masjid kita aja. Itulah perlunya kita diingatkan lagi bahwa azan ini adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya. Gitu ya. Melalui sahabat. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Baro. Bin siapa? Abdurrabah. Ya. Abdullah bin Abdurrabah ya. Abdurrabah. Abdurrabah itu mah Bilal bin Abi Rabah itu. Bilal ya. Ya, Bilal bin Abdurrabah. Oh, salah ya, Pak. Abdullah bin siapa tadi? Enggak ada yang ini. Siapa? Ya. Tempat turunnya tadi siapa?
Zaid. Zaid. Ah, Zaid ya, Pak? Zaid bin Zaid Zaid bin bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit ya. Abdullah bin Zaid bin Abdil. Sabit. Abdullah bin Said bin Sabit. Abdullah bin Zaid. Ah. Abdullah ini putranya Zaid. Zaid itu putranya Sabit. Maka Abdullah bin Zaid bin Sabit. 3 ya. Gitu. Ya, azan begitu. Ada pertanyaan, gimana Bi kalau azan itu di kuburan? Ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat diazankan. Khilafiyah masalah ini. Ikhtilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Ada yang makai, ada yang enggak. Yang makai itu adalah dikiaskan. Dikiaskan kemana? Karena perpindahan dari alam rahim ke alam dunia itu ada disyariatkan oleh Rasulullah, itu disambut dengan azan, maka dikiaskan ke sanalah perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, kan? Ke alam barzah. Itu dikiaskan ke sana. Tapi ada yang nggak mau mengkiaskannya, karena nggak ada di hadis katanya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Toh cuma sunnah juga. Cuma sunnah juga. Jadi jangan ribut kita, ada yang pakai, ada yang enggak. Ya, yang enggak pakai jangan membid'ahkan, jangan menyesatkan. Enggak boleh. Apaan mayit diazanin? Emang dia dengar? Enggak apa-apa. Orang panggilan sholat kok. Ini panggilan sholat juga. Sholat itu menuju Allah, menghadap Allah. Dia mati itu menghadap Allah. Gitu. Maka diazankan. Kan gitu. Jadi 2, ya kan? 2 kiasnya. Kias panggilan menuju Allah, kias perpindahan dari alam rahim ke alam dunia. Gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain tentang azan. Boleh silahkan kalau ada. Tentang azan. Sebelum kita masuk ke bab sholat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, masalah azan ya. Saya kan waktu teman meninggal itu ngantar sampai ke liang kubur. Nah di situ ketika mengkuburkan itu dibacakan azan itu gimana Ustaz di situ? Kayaknya baru lewat itu. Azan dan iqomah kalau nggak salah. Barusan lewat itu tadi keterangannya. Khilafiyah Pak hukum ya. Khilafiyah, berbeda pendapat kita. Sampai kiamat pasti ada 2. Ada yang pakai, ada yang enggak. Ya. Yang pakai itu boleh. Karena ulama pernah mengkiaskannya. Ya, mengkiaskannya. Kias kemana? Kias ke apa namanya? Perpindahan dari alam rahim, alam kandungan ke alam dunia. Begitu lahir kan Rasulullah memerintahkan supaya bayi itu diazankan. Perpindahan alam rahim. Diazankan. Terus kemudian gitu. sekarang pindah juga kan dari alam dunia masuk alam kubur. Ya, jadi boleh pakai, boleh juga enggak. Gitu ya. Oke. Oh ya. Ya baik Ustaz. Baik, gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Boleh kalau ada yang lain? Apa mau diazankan malam ini?
Saya malas mau azan-azan lah. Contohnya kan sudah ada, kita nggak asing lagi azan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau jadi anaknya jadi muadzin, jangan sama lagunya. Lagu dangdut semua azan. Kalau dia zuhur beda, ya, asar beda, subuh beda dengan maghrib. Maghrib semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Gemeteran. Enggak apa-apa, pegangan di tiang kalau dia gemeteran. Ya. Kalau dia subuh, ya. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Monggo. Mati. Terus? Ustaz. Monggo. Silakan. Monggo silakan. Nanya. Ya. Kalau kita lagi di jalan, kita mau sholat itu kalau nggak ada orang azan di masjid itu gimana itu Pak Ustaz? Kalau lagi jalan? Nah, kita di jalan, kita mau sholat di masjid. Jadi kan nggak ada orang azan di masjid tuh. Apa kita langsung sholat aja apa gimana? Kalau nggak ada yang azan, kita yang azan. Kalau nggak ada yang azan, mungkin kan satu kampung tidur semua kan. Bapak kebenaran mampir. Udah, tengok nggak ada yang datang. Udah, azan walaupun nggak pakai mic. Tapi kalau tahu mic-nya di sini, ada. Pencet aja azan Bapak, nggak apa-apa. Ya, biar malu sekampung itu. Masa tamu yang azan. Tamu yang azan. Tapi ada itu kejadian itu. Masjidnya bagus pinggir jalan. Begitu kita mampir nggak ada yang azan. Ya apa-apa kita yang azan. Walaupun nggak pakai mic. Gitu. Boleh. Ada lagi? Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, izin tanya. Jadi kalau misalnya bulan puasa, muazin itu azan dulu apa berbuka dulu? Oh, begitu. Apa? Iya. Iya. Ada sunnah kan? Sunnah menyegerakan berbuka. Gitu kan? Menyegerakan berbuka. Dia batalkan dulu minum seteguk, tapi jangan ngabiskan kolak 2 mangkok kelamaan. Dia disunnahkan membatalkan puasanya dulu baru azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kan sudah batal nih, baru azan. Gitu. Ya? Oh iya Ustaz. Gitu harusnya. Tapi jangan banyak-banyak, ngabiskan teh dulu segelas. Kelamaan nanti orang nunggu kapan azannya ini gitu. Ya. Ini pakai. Karena kita jadi patokan orang sekampung itu. Kapan masuk waktu maghrib ini? Kita mau buka. Ini enggak azan-azan, ternyata yang di masjid ngobrol sambil ngudut. Wah, makan kolak. Nggak boleh pikirkan orang sekampung. Makanya yang mau azan itu batalkan dulu, ya, baru azan. Itu sunnahnya. Karena ada hadis ya menjelaskan bahwa segerakanlah berbuka ketika sudah masuk waktu terbenam matahari. Buka dulu dia baru. Tapi jangan makan dulu. Insyaallah. Ada lagi? Ustadz, ini ada lagi mau tanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.
Itu tumburan itu. Ustaz, Yang mohon ibu, maaf. yang ibu-ibu tadi dulu. Nah, ya, silakan Bu. Ya, maaf Ustadz, ini out of topic ya. Iya, Mau nanya, untuk sholat sunat subuh dan sholat qobliyah subuh itu sama atau beda Ustadz? iya. Nah, Ada sunnah ya qobliyah subuh, ada apa namanya sunnah fajar namanya. Salat fajar, sunat fajar. Sebetulnya ya ada dua pendapat. Qobliyah subuh itu adalah salat sunnah fajar. Sama, satu pendapat. Kedua, ada pendapat qobliyah subuh beda dengan sunnah fajar. Kenapa berbeda? Karena Rasulullah pernah dilihat oleh sahabat itu begitu ya selesai sholat tahiyatul masjid, beliau sholat lagi, sholat itu. Perkiraan itu qobliyah subuh, tetapi berbeda. Setelah sholat beliau miring ke kanan, ya kerusuk kanan sambil berbaring begini, membuat tangannya sebagai bantal, gitu. Nah, sedangkan qobliyah subuh nggak ada kelakuan begitu, nggak ada yang begitu. Maka ada dua lah itu, ada yang qobliyah subuh berbeda dengan sunnah fajar. Ada yang nggak mau ribet, ya sudah satu itu mah qobliyah subuh sama dengan salat sunnah fajar. Silahkan mau pakai yang mana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nah, sama satu lagi Ustadz. Jadi saya tuh sempat dikasih tahu sama teman kalau yang namanya sholat qobliyah subuh itu dilakukannya setelah nggak lama dari azan subuh. Jadi kalau misalnya nih kita sholat di akhir-akhir waktu, misal di jam 5:30 atau jam 6 kurang 15, kita baru mau sholat qobliyah subuh, dan katanya sholat qobliyah itu nggak bisa diterima lagi karena sudah di penghujung waktu subuh, Ustadz. Apakah itu benar atau gimana, Ustadz? Sesudah sholat subuh? Sebelum. Sebelum? Jam 6 berarti sudah. Jadi kesiangan nih, baru bangunnya tuh sekitar jam 5:30 atau jam 6 kurang 15. Kita baru qobliyah, terus lanjut sholat subuh. Nah, itu sebenarnya boleh nggak Ustadz sholat qobliyah? Dianjurkan. Qobliyah itu jangan sampai tertinggal, qobliyah subuh itu. Walaupun kita sholatnya kesiangan. Bangun nih kesiangan jam 7 misalnya. Jam 7 otomatis kan subuh itu harus diqadha. Ya Bu ya? Harus diqadha karena dia lewat waktunya. Tetapi dia dianjurkan oleh Rasulullah bahwa qobliyahnya jangan ditinggalkan walaupun engkau mengqadha. Ada sebuah riwayat Rasul sendiri ya dalam perjalanan pulang setelah perang ya habis jihad ini, dalam perjalanan semua letih, khawatirlah Rasulullah, maka Rasul manggil Bilal, engkau yang mimpin malam ini. Ya, itu memang sudah perkiraan itu karena beliau habis sholat malam. Habis sholat malam ya, kantuk luar biasa menyerang saat itu. Akhirnya kata Rasulullah, karena khawatir kesiangan, kata Rasulullah, Bilal, kau bangunkan kami, kau yang berjaga malam hari ini. Karena sebentar lagi subuh. Kau bangunkan kami nanti ya. Ya Rasulullah, katanya. Tidurlah. Rupanya Bilal pun tertidur. Bilal pun tertidur sehingga semua kesiangan di saat itu dirasakan di pipinya Rasul. Kata Rasulullah, aku merasakan cahaya itu sudah mulai hangat. Cahaya matahari itu di pipi. Terbangun, terperanjat semua bangun. Gitu. Maka sholatlah semuanya.
setengah marah Rasulullah. Cuman marahnya Rasul kan diam. Gitu dengan Bilal. Akhirnya sholat, semuanya dibangunkan dan sholat. Bilal, kenapa engkau tidak membangunkan kami? Ya Rasulullah, kata Bilal, saya pun tertidur pula karena kantuk luar biasa. Akhirnya sholatlah berjamaah dan tidak meninggalkan qobliyah subuh. Padahal posisi waktu itu adalah mengqadha sholat. Mengqadha sholat subuh. Itu jawabannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bi. Wajahnya mana ini? Ini tadi habis sholat Isya, angkat takbir kok langsung ambruk, itu sah nggak itu, Bi ya? Angkat Jatuh. takbir. Gimana Bu, Pak? Halo, Bi. Suaranya selalu keras suaranya. Halo. Ya, coba lagi. Hidupkan dulu. Mute-nya itu pencet lagi. Hidupkan dulu, Pak. Suaranya. Nah, mengkonon. Ayo, silakan. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Silakan. Apa tadi? Ini mau tanya, Bi. Hmm? Tadi habis mau sholat Isya. Begitu ngangkat takbir itu langsung jatuh. Itu kira-kira sah nggak sholatnya ya? Gitu. Takbir jatuh. Iya. Berapa lama sadarnya? Ya agak lama itu, mau ngangkat bangun lemes kakinya. Jatuhnya kenapa? Nggak Nggak sadar. tahu gitu. Allahu Akbar langsung jatuh. Nggak kuat. Apa yang dirasa dalam hati Bapak? Gemeter, terus sedih, campur lah. Gitu. Ya, itu fana namanya. Ya, Terus sholatnya gimana itu, Bi? terus aja. Bapak begitu sadar itu, nah di mana nih? Nah, teruskan sholatnya. Terus sholatnya. Enggak batal. Karena Bapak betul-betul ingat Allah waktu itu. Ya, Iya. Allahu Akbar, ingat kepada Allah, itulah yang nilai Allah. bagus itu. Kita ini kadang-kadang fasih Allahu Akbar, nggak ingat tapi dengan Allahu Akbar. tapi nggak ingat dengan Tuhannya, itu nggak ada nilai itu. Itu tadi ingat kepada yang disebut, merasakan kebesaran Allah, itu bagus itu. Ya. Teruskan sholatnya. Ada lagi? Udah, Bi, ini yang nanya lagi panas. Ya, apa? Ya gitu aja, Bi. Makasih, Bi. Ya, masalah. Ya. Assalamualaikum. Ada yang lain, silakan. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau menanyakan tentang azan tadi. Ya. Kan di dalam itu kan ada rangkaian seperti azan, iqamah,
terus sholat. Tapi pernah saya itu kejadian di dalam satu musola ya, azan udah lewat kayak sekitar 30 menit yang lalu. Tapi di musola itu eh, ada kayak aki-aki lah, nah, dengan beberapa orang lah. Tapi dia tidak tidak melaksanakan azan gitulah. Jadi langsung iqomah gitu. Oh gitu. Itu bagaimana pendapatmu? Nggak apa-apa, berarti dia ngikut. Karena dia merasa malu karena terlambat, dia ngikut azannya, ngikut kepada ya yang dahulu, yang sudah duluan azan. Nah, maka ketika dia mau sholat, iqomah saja. Nggak apa-apa. Ya kan? Nah, memang yang terbaik azan itu tepat waktu. Begitu masuk waktu, azan. Gitu. Azan. Berarti dia itu tidak mengurangkan pahala atau gimana? Tidak. Tidak. Kenapa? Pemberitahuan masuk waktu sudah diwakili dari tempat musola dan masjid yang lain. Mereka hanya menjalankan sunnah berikutnya, yaitu iqomahnya. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah itu. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih, Wi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tadi sampai mana sih? Tadi ada punya utang kayaknya. Iya, azan itu ya jangan sama lagunya satu aja. Ya, biar bagus juga didengar orang. Begitu azan maghrib, semangat adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kalau dia azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ajakannya subuh. Biar orang penasaran, siapa sih ini? Gelisah dia di dalam selimut itu dengar azan. Maksudnya ya, yang azan itu jangan asal-asalan, cari orang yang suaranya bagus, nafasnya panjang, masih muda. Ini azan kayak festival aki-aki. Sebelah sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi suara kakek-kakek semua di sekeliling kita. Gak ada yang enak. Anak mudanya mana? Tidur. Karena habis main game. Anak mudanya mana? Tidur. Karena habis begadang. Gemeteran luar biasa. Nggak apa-apa. Grogi itu hilang kalau sudah sering. Makin sering akan semakin bisa menguasai diri kita. Semua orang punya penyakit grogi. Semua orang. Cuman karena dia atasi grogi itu dengan sering tampil. Gitu. Supaya jangan grogi, cari waktu-waktu sepi orang. Azan zuhur, gitu. Orang pada di kantor, nggak ada orang, enak. Hah? Iya, nggak apa. Gitu. Kalau sudah sering tampil, baru nanti dia bisa azan Jumat, kan gitu. Kenapa? Pengen ya. Tapi latihan itu dulu, latihan sesering mungkin azan. Gitu. Nyender dulu kalau gemeteran, dulu sini gemeteran kan. Nyender dulu, nyender. Pegangan. Di sini pegang mic, satunya pegangan. Gak apa-apa.
Itu loh, azan itu fadilahnya luar biasa. Ya, saya katakan tadi, kita akan mendapatkan pahala sepanjang suara kita dihantarkan oleh angin. Masya Allah. Apalagi ada orang datang, berapa jumlah orang datang itu, dia zikir, dia sholat tahiyatul masjid, dia qabliyah, dia sholat fardu, dia sholat ba'diyah, dia baca Quran, ya kan? Sampai dia pulang, pahala luar biasa itu kita dapat juga tanpa mengurangi pahala dia. Itu luar biasa. Ya, karena kita pendakwah pertama, gitu. Penyeru pertama, mengajak kepada Allah, gitu. Ya, baik. Saya cukupkan sampai di situ tentang azan. Kita masuk ke bab salat, karena janjinya bab salat malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati. Ini bab tentang menjelaskan tentang salat. Ya, as-salatu, salat lughatan, menurut logat, menurut bahasa, salat itu adalah, ya, maknanya adalah doa, gitu. Ya, kan menurut bahasa salat adalah doa. Apa arti doa? Doa itu munajat. Munajat, ya, hati yang berharap kepada Tuhan. Jadi kalau orang sholat dia tidak munajat kepada Allah, tidak mengharap Allah, tidak ketergantungan kepada Allah, itu bukan sholat orang. Baru gambarnya sholat berarti dia. Baru jengkang-jengkingnya bacaannya saja. Belum sholat orang. Kenapa? Karena memang pengertian sholat itu adalah ruhani yang menuju Allah. Coba perhatikan doa. Doa adalah permintaan. Doa adalah munajat hati. Doa adalah rasa butuhnya hamba kepada Sang Khalik. Itulah doa. Makanya, ya, orang yang sholat tanpa khusyuk, tanpa hadir hati menuju Allah, itu belum sholat. Tapi kelihatannya sholat, baru gambarnya sholat. Baru lambangnya sholat. Itu. Makanya, ya, dalam sholat mesti harus khusyuk. Dalam sholat mesti harus menuju Allah. Harus ketergantungan kepada Allah. Dalam sholat harus berharap kepada Allah. Harus meminta kepada Allah. Harus munajat kepada Allah dalam sholat. Ada yang sepanjang sholat itu hanya 10% saja nilai penghambaan dirinya kepada Allah. Ada yang 25% kata Rasulullah. Ada yang sampai 50% doa, nilai doanya itu. Ada yang sampai 75-100%. Tapi itu kami kata Rasul. Para nabi 100% itu. Dan aulia, para wali-walinya Allah. Kalau kita orang awam ini 10% bagus. Ya, saya sedikit singkapkan. Yang 10% itu kata Imam Syafi'i, kalau dia khusyuk di dalam 3 titik ini. 1, ketika dia menerapkan takbiratul ihram, merasa menghadap Allah, makanya kita harus sadar hati sedang menghadap Allah. Aku sholat. Sholatnya sholat apa? Nama sholatnya apa? Fardu atau sunnah ini sholat. Ya kan? Maka niatnya harus pas. Kenapa? Di titik itu dia mesti dapat. 1. Kedua, di Fatihah. Al-Fatihah itu di mana letaknya? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti dia merasa menghadap Allah. Kenapa demikian? Ketika kita mengucapkan iyyaka, berarti kita merasa menghadap. Jangan merasa tidak menghadap Allah. Ya? Kenapa? Kalimat engkau itu ada lawan bicara. Ada yang tempat kita bicara, yaitu Allah. Gitu. Tidak jauh, tidak jauh. Tapi kalau dia dijauhkan,
pasti kalimatnya bukan iyyaka, tapi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Gitu. Maka kata Imam Syafi'i ketika menyebut iyyaka na'budu, maka engkau adalah lawan bicara di situ adalah Allah. Gitu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti aku dengan Allah. Aku menyembah Allah saat ini. Aku meminta kepada Allah saat ini. Aku menghambakan diri kepada Allah saat ini. Kepada engkau. K-nya itu kan engkau. Engkau Allah. Kan gitu. Kalau merasa jauh, kalimatnya harusnya diganti. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada dia. Jauh. Jauh. Ya kan? Makanya ya kita pahami ini. Ya, begitu kita membaca Al-Fatihah, ikuti dengan rasa bahwa kita sedang ya memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ikuti terjemahannya boleh, rasakannya langsung boleh. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka, enggak ada jarak lagi antara hamba dengan Rabb-nya. Harusnya begitu. Dua, satu di niat, nerapkan niat. Dua di Fatihah, ketiganya di tahiyat. Titiknya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika menyebut illallah, semua nafi, semua tiada dalam benaknya, tiada dalam hati dan i'tiqadnya. Tidak ada yang ada, hanya illallah, hanya Allah. 3 titik ini dapat, maka dia 10% dia dapat nilai doanya, nilai ingat Allahnya. Saya bacakan tadi di mukaddimah bahwasanya ya, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka hambakan dirimu ni kepada aku, kata Allah. Aqimis salata, dirikanlah salat, li zikri, untuk mengingat aku. Itu ya, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi kita menegakkan salat ini untuk mengingat Allah. Ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi nggak ingat Allah, berarti belum ada nilai salatnya. Gitu ya. Adapun makna salat menurut syarak didefinisikan sebagai berikut. Ibadah atau rangkaian ibadah yang tersusun dari serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, rangkaian ibadah yang tersusun dari rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah salat. Rangkaian ibadah, rangkaian penyembahan diri kepada Allah, ibadah itu. Ya. Yang dimulai dari takbir, tutup dengan salam. Isinya ucapan dan perbuatan. Isinya ucapan dan perbuatan. Rangkaian ucapan-ucapan, rangkaian perbuatan-perbuatan, pembukanya takbir, penutupnya salam. Gitu. Itulah salat menurut syarak. Ya. Jadi inti salatnya adalah ingat Allah, ingat Allahnya itu. Gitu. Rangkaian yang disyariatkan adalah apa? Ucapan, perbuatan, mulainya pembukaan dengan takbir, tutupnya dengan salam.
Makanya nggak boleh orang yang di rumah aja katanya. Udah sholat? Sudah saya sholat. Nah, kapan sholat? Ya ini barusan tadi ingat Allah nih. Ini sholat. Nggak boleh ngomong begitu. Walaupun adalah ingat Allah itu sama dengan sholat. Nggak boleh meninggalkan syariat. Wah, yang penting dalamnya aja. Yang penting dalamnya aja. Ingat Allah itu sudah sholat. Nggak boleh itu. Kenapa? Sholatnya kafir zindik yang itu. Iya. Nggak mau lagi menunaikan syariat. Diam aja. Sambil ngudut. Habis waktu. Sudah sholat? Sudah tadi. Sambil ngerokok tadi kan saya ingat Allah. Itulah inti sholat. Sholat hakikat kata dia. Sholat hakikat. Nggak benar itu. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa gunanya waktu yang 5 itu tadi? Terus dia syariatkan ya azan untuk menandakan masuk waktu tadi. Kan gitu. Terus kemudian capek-capek Rasul mengajak tadi kan, ayo kalian di belakang, aku di depan. Allahu Akbar. Ya kan? 5 waktu nggak pernah Rasul itu tinggalkan itu. Terus berjamaah. Sampai akhir hayat beliau. Gitu. Salat terakhir berjamaah beliau itu adalah salat subuh. Gitu. Terakhir itu karena waktu duha beliau meninggal. Itu sudah sulit betul Rasul itu. Sudah sulit betul. Beliau sudah berapa kali jatuh untuk menunaikan wudhu itu. Sudah berapa kali jatuh. Sehingga yang nunggu di masjid itu agak mana Rasulullah ini kok belum datang. Akhirnya periksa dulu. Gitu. Ada seseorang anak muda. Begitu diperiksanya di sana, Rasulullah dalam keadaan masih terduduk, itu dipapahlah, gitu. Diangkat, wudhu Rasulullah. Wudhu, udah itu, apa namanya, jatuh lagi, diangkat lagi, wudhu lagi. Aku wudhukan ya Rasulullah, jangan, gitu. Jangan. Aku siramkan, jangan, gitu. Terus dipapahlah Rasulullah. Terakhir sholatnya itu. Terakhir sholat 5 waktu beliau. Kata beliau, Abu Bakar, tak sanggup untuk di saat ini, katanya, lemas kakinya. Kata beliau, akhirnya apa? Ya, beliau merintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Ya kan? Salat beliau di belakang itu sebagai makmum. Biasanya jadi imam terus. Hari itu jadi makmum. Terakhir salat beliau waktu duha beliau mangkat. Kita sok-sokan karena baru ngaji, baru kenal hakikat secara teori itu juga. Iya kan? Hakikat secara teori. Gelagaknya nggak mau sholat lagi, nggak mau ibadah sholat lagi. Sudah menyimpulkan sendiri, ngambil apa? Ngambil ijtihad dari otaknya sendiri. Katanya inti sholat itu adalah ingat Allah, gitu. Makanya dari situ dia simpulkan, yang penting kan ingat Allahnya, nggak perlu capek-capek angkat takbir, rukuk, sujud itu. Nggak tahu dia, yang paling ma'rifah kepada Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling kenal dengan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah mencontohkan salat yang begitu. Ya, salat beliau dengan menegakkan syariat dalamnya hakikat.
Gitu. Karena memang hakikat itu tempatnya di dalam. Yang tipot kita itu. Rasa di dalam jiwa kita. Tidak aku tergerak ini tanpa engkau yang menggerakkannya. Jadi tidak ada aku kecuali engkau ya Allah. Tidak ada aku kecuali engkau ya Allah. Itu di dalamnya. Allahu Akbar. Tidak aku sujud ruku ini kecuali engkau yang menggerakkan. Begitu yang diinginkan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mengambil ijtihad sendiri. Kalau mau ijtihad, ikuti ijtihad ulama. Ikuti ijtihad ulama. Ya, ambil keputusan sendiri. Sholat yang penting kan hatinya, rohaninya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Sholat itu mesti ada rangkaian ucapan, rangkaian perbuatan, pembukaannya takbiratul ihram, penutupnya salam. Nggak mampu lagi karena sakit, tetap harus pakai syariat. Syariat apa? Kedipan mata. Kalau masih bisa mengucap Allah, 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 mati. Masih juga itu. Terakhir di sholat, ini masih sehat nggak mau sholat. Ajaran dari mana itu? Dari mana? Hah? Dalilnya dari mana? Kan gitu. Mau ngedalil sendiri kita? Tak boleh. Ya. Maka saya katakan, Bapak Ibu yang terutama yang sebelum kita online ini, gimana sholatnya, sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum? Kok tua-tua belum lengkap sholatnya? Apa kerjaannya? Kan gitu. Seumuran ini belum lengkap sholatnya. Kan gitu. Nggak boleh itu. Jangan tenang-tenang saja meninggalkan sholat 5 waktu itu. Makanya Imam Syafi'i katakan di qadha kalau tinggal itu. Subuh ketinggalan qadha. Kenapa? Nggak boleh tinggal 5 waktu. Nggak boleh. Sampai 4 waktu kita laksanakan itu nggak boleh, nggak ada. Ya, nggak ada ajaran siapa itu. Apalagi nggak sholat sama sekali. Maka kan kata Rasulullah, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah di dalam sholatnya. Karena mirip orang kafir dengan orang Yahudi, Nasrani, ya kan? Waktu itu. Dan kafir Quraisy. Kan ada 2 kafir itu. Kafir Quraisy, orang-orang yang menyembah patung berhala yang di Mekah. Terus kafir yang berikutnya, kafir Ahlul Kitab namanya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena di sana pakai jubah semua, berjenggot semua, pakai udeng semua. Gitu. Rasulullah sampai katakan, pembedanya kita dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Sholatnya. Gitu. Gitu ya. Maka pahami ini. Demi Allah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu pasti tidak menemukan ketenangan dalam jiwa. Karena Allah kasih siksanya terlebih dahulu. Disegerakan siksanya. Ya, paling kecil adalah kegelisahan dalam jiwa. Nggak ada ketenangan. Belum lagi yang lain. Makanya kita harus betul-betul pegang ini syariat yang Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku, sempurna sayanya, Islamnya bagus. Umatnya Nabi Muhammad, tapi melaksanakan tidak. Syariatnya Nabi Muhammad. Salat merupakan tiangnya agama Islam, dan merupakan penghulu dari segala peribadatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Gitu. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang melakukan salat, dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa orang yang meninggalkan salat tersebut, faqad hadamad-din. Maka
maka sungguh dia merubuhkan agama. Ya, merubuhkan agama. Agama pada dirinya dirobohkan, ya kan? Agama pada umumnya Islam ini roboh, berusaha untuk dirobohkan. Kenapa? Dilihat orang. Itu nggak sholat, berarti biasa aja nggak sholat. Ya kan? Merobohkan agama. Apalagi dilihat anaknya. Dia sudah seorang bapak. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak sholat itu ya. Ya kan? Kena pengaruh, roboh juga agamanya anaknya. Karena dia meninggalkan sholat. Dan penghulunya apa namanya? Kepalanya ibadah di sholat. Kepalanya ibadah. Allah akan anggap bagus semua ibadah kita kalau sholatnya bagus. Allah akan anggap buruk semua ibadah kita kalau sholatnya buruk. Perhatikan ini, betul-betul kita harus perhatikan. Jadi ibadahnya, masjid kita, puasa kita, ibadah lainnya, sedekah dan segala macamnya akan Allah rendahkan kalau sholatnya diabaikan orang. Tidak akan dianggap. Kenapa? Karena ibadah utamanya diabaikan. Begitu juga orang yang belajar mengupayakan 5 waktu ini diistiqomahkan, maka dia akan hati-hati dengan agama ini. Dia akan hati-hati tentang bergaul, menjaga akhlak, hati-hati dia dengan orang tuanya, hati-hati dia menjaga amanah berupa uang ini, hati-hati dia menjaga amanah berupa umur ini. Karena dia sudah mulai sholat. Tapi kalau nggak sholat dia tidak akan seperti itu. Kalau fikirnya. Maka Bapak Ibu, laki-laki, perempuan, tua, muda, kalau dia sudah mulai meninggalkan sholat, maka dia sudah mulai akan berani meninggalkan agama yang lainnya. Ya, akan merendahkan bagian agama ini yang lain. Seperti zakat, dia akan mulai merendahkannya. Ya kan? Akan merendahkan sedekah kalau dia sudah merendahkan sholat. Pasti itu. Itulah makna bahwa itu rasul ibadah, merupakan kepalanya ibadah. Kepalanya ibadah. Maka Rasulullah ungkapkan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Salatnya. Fa in saluhat, kalau dia bagus salatnya, saluhat amalnya. Maka dianggap baguslah seluruh amalnya. Gitu. Wa in fasadat, kalau dia fasid, rusak salatnya, maka fasada sairu amalnya. Fasid semua, dianggap rusak semua ibadah lain. Gitu. Panji udah lengkap belum salatnya Panji? Udah 5 waktu belum? Alhamdulillah sudah Ustadz. Nah, subuh jam berapa? Subuh agak kesiangan Tat. Jam berapa? Kadang jam 6. Gitu. Gak apa-apa, asal tetap dilaksanakan. Iya Tat. Ya. Nanti Allah perbaiki keadaan kita. Kalau kita sudah tanggung jawab dengan sholatnya. Allah Tat. Yang lain, siapa yang masih kurang dari 5 waktu? Kita mau lihat dulu. Pak Ari, sudah lengkap belum? 5 waktu. Sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Subuhnya jam berapa? Ya kadang kesiangan 5:30, kadang masih. Jadi bagaimana mensikapi kalau kesiangan itu? Untuk melengkapkan 5 waktu?
Kadang kelelahan, Ustaz. Gimana? Ya, kadang kalau lagi itu kelelahan kerja. Ya kalau kesiangan tadi lewat gitu aja. Kalau kesiangan tetap menjalankannya. Gimana caranya? Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi. Apa? Bagaimana? Misal sudah kesiangan ya tetap menjalankan sholat itu. Bagaimana niatnya? Niatnya sama aja. Ya enggak sama. Dia mengqadha kalau ini. Sholli fardhu subhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Dalam hati aku salat fardu subuh qadha karena Allah Ta'ala. Karena sudah jam 7. Iya. Iya. Ya, harus tahu. Jangan apa namanya? Siap, Ustaz. Ya. Pak ini, Pak siapa ya? Pak Hardi tadi. Pak Hardi apa itu? Amsah. Hardiansah. Pak Hardiansah. Pak Hardiansah. Iya, Bi. Sudah lengkap 5 waktu? Kadang-kadang lengkap, kadang-kadang belum, Pak. Nah, gimana itu? Kadang-kadang itu. Harus dilengkapkan, Pak. 5 waktu, nggak boleh 3, nggak boleh 4, nggak boleh 2. Harus 5, nggak boleh kurang dari 5. Ya, harus lengkap 5. Iya, Bi. Bagaimanapun caranya harus lengkap 5. Sekarang itu dulu. Perkara mau bagaimana terserah, lengkapi dulu 5. Saya mohon di kelas ini belajarlah tanggung jawab tentang agama. Ya. Ya. Ini pelajaran sholat. Jangan ada lagi kita itu tertinggal sholat 5 waktu. Lengkapkan 5. Lengkapkan 5. Saya katakan tadi nggak ada ditelusuri sampai kepada hadis Rasul, nggak ada. Nggak ada sholat itu. Ya. Ya, ini memang kalau dia memang kesiangan sholat subuh tadi. Ya, Bi. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah, ya betul-betul tanggung jawab dengan agama kita ini. Iya, dulu di zaman sahabat, zaman tabi'in, orang itu menghargai Islam itu karena pemeluknya itu betul-betul pegang ajaran agama itu. Betul-betul dijalankan agama itu. Nggak hanya sekedar identitas Islam itu, tapi memang betul-betul ada di dalam kelakuan. Islam itu ada dalam kelakuan mereka. Makanya orang-orang kafir itu begitu disebutkan Islam, kalimat Islam itu menggetarkan mereka. Ya, segan mereka itu dengan Islam itu. Kenapa? Karena memang pemeluknya itu memang betul-betul konsekuen, ya, menjalankan ajaran Islam. Kayak macan, kata orang. Kayak macan Islam itu. Dulu itu. Kayak macan, menggetarkan. Kalau kita melihat macan kan luar biasa ya. Ya. Nah, kenapa? Karena memang ada auranya Islam itu. Bagaimana mau timbul auranya kalau nggak dijalankan? Mana Islamnya? Orang di tandanya aja nggak ada, kata orang kan? Makanya kita sekarang banyak dilecehkan, banyak direndahkan orang, gitu. Kenapa? Karena kita sendiri pemeluknya sudah mengabaikan ajaran Islam. Sholat saja sudah diabaikan, belum lagi yang lain.
Belum lagi yang lain. Bagian ajaran agama yang lain itu belum. Sholat saja sudah mulai kita abaikan. 5 waktu itu contohnya. Jadi 4, jadi 2, jadi 3. Ya kan? Kadang mulai begitu, mulai bertingkah. Nah kan ngomong kotor, orang mulai kasar nih. Mulai bertingkah kita ini. Di apa namanya? Umatnya Rasulullah ini. Ngaku umatnya Rasul tapi nggak mengagungkan ajaran Rasulullah. Gitu. Dulu itu ya orang mendengar Abu Bakar luar biasa pengaruhnya di musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena macannya Islam, ya kan? Padahal mah fisiknya kurus Abu Bakar, kurus, kering, tinggi, agak hitam. Itu, coba baca kisahnya. Pernah ditertawakan orang, ya. Kata Rasulullah, jangan ditertawakan karena kalian melihat betisnya Abu Bakar yang kecil. Demi Allah, tuh sampai sumpah Rasulullah. Demi Allah, ya sebelah betis yang kurus itu lebih berat daripada dunia dan semua isinya. Begitu kata Rasulullah. Ya, kalau melihat perawakannya, tapi pengaruhnya, ya di mata dunia itu menggetarkan musuh-musuh Islam. Sekarang itu Pak, Bu baca, coba lihat, dilecehkan di mana-mana. Ulama direndahkan, ajaran agama dilecehkan orang. Kenapa? Kita berbondong-bondong meninggalkan ajaran kita. Coba kalau kita terus amalkan agama ini, orang akan segan. Satu persatu Allah sadarkan orang ikut masuk Islam. Kenapa? Dilihatnya indah Islam itu. Dilihatnya Islam itu hidup. Ini hidup di mana? Di identitas. Hidup di identitas Islam. Cucunya Haji Anu, ya kan? Anaknya Kiai Anu, tapi enggak melaksanakan ajaran Islam. Apa gunanya? Kan begitu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Makanya kita ngaji lagi nih Pak, Bu. Kelas ini ya masih ada sholat 5 waktu ketinggalan. Aduh, malu saya malu dengarnya benar. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada lagi. Amin. Jangan ada lagi ya Pak, Bu ya. Ibu-ibu ini ada juga ini yang malas. Ada juga yang malas. Tinggal sholat. Jangan lagi Pak, Bu. Ini sholat ini perintahnya Allah. Resmi Allah turunkan. Ya kan? Bahkan Rasul dipanggil untuk menerima perintah sholat. Bukan Allah turunkan wahyu melalui Jibril. Perintah sholat. Dipanggil. Saking istimewanya sholat. Ya. Sudah ditawar oleh Rasulullah dulu karena dipinta oleh Nabi Musa alaihissalam. Turun Rasul, ya, begitu turun sampai di langit 7, langit ke-6, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau dapat? Ya kata Rasulullah, aku mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Waduh, katanya, nggak akan kuat, balik lagi, tawar, ditawar, berkuranglah 5, ya, turun lagi, suruh ditawar lagi, berkurang 5, ya, berarti berapa kali beliau naik turun, sehingga tersisa 5. Nah, tersisa 5. Ini mau dikurangi juga sama Bapak Ibu sekarang, tahun 2020 ini. Mau dikurangi juga ini jadi 4. Dari mana itu? Kalau ya kan? Nah, ini yang perlu kita sadari. Demi Allah, ya, sholat 5 waktu ini adalah perkara yang sangat serius. Ya, kalau meninggalkan sholat itu, maka bagian dari 10 dosa besar itu lebih besar dari dosa zina.
Na'udzubillah. Tapi jangan milih. Betul. Setelah dosa syirik, setelah dosa durhaka, gitu. Ya, setelah dosa membunuh, tarikus sholat, meninggalkan sholat, level atas dosanya, level A. Tuh. Jangan biasa-biasa saja. Ya. Tenang saja kita meninggalkan sholat. Karena memang nggak kelihatan hilangnya mata kita sebelah disiksa oleh Allah. Enggak, pasti ditangguhkan oleh Allah. Ditangguhkan nanti siksa secara fisiknya. Tapi Allah sudah khabarkan melalui nabinya, orang yang meninggalkan sholat di dunia, kes 5. 1, diangkatnya cahaya iman dari mukanya. Enggak ada cahaya iman di muka. Oh, kalau cahaya iman, walaupun cantik, ya putih pancung hidungnya, enggak ada cahaya iman. Gitu. Begitu juga sebaliknya, orang yang hitam, ya hitam legam kayak Bilal, tapi cahaya iman itu memancar dari mukanya. Karena memang Allah kasih. Gitu. 2, diangkat oleh Allah rasa kecukupan yang ada di dalam hatinya, ditinggalkan di dadanya itu rasa fakir, kurang terus. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Makanya orang yang selalu meninggalkan sholat itu kurang terus, gelisah terus. Walaupun uangnya banyak. Walaupun semuanya sudah ke pantai, sudah hiburan ini, gelisah terus. Kenapa? Dia nggak ada merasa kecukupan. Gitu. Di rumah sudah kumpul dengan keluarga, masih gelisah, pengen keluar. Kenapa? Masih ada yang kurang ini. Apa yang kurang ini? Nah, pengen ke hotel. Nah, pengen ke ini. Nah, pengen ke kafe. Nah, pengen ke sana. Pulang dari sana, pengen lagi kemana-mana. Kenapa? Gak ada rasa kecukupan di dalam dada itu. Kenapa? Diangkat oleh Allah dan dicampakkan di dalam dada itu rasa fakir, rasa miskin, rasa yang sangat kurang, terus merasa haus kurang. Begitu. Ketiga, orang yang selalu meninggalkan sholat itu, dia tidak akan diberi oleh Allah pertolongan segera ketika mendapat masalah. Makanya berlarut-larut masalahnya orang yang tinggal sholat. Ya. Keempatnya lupa. Nanti PR bagian buat saya. Terus kemudian yang kelimanya, dicabutnya, ini kan akhir dari hidup kan berarti, dicabutnya dia dengan keadaan mabuk mati. Hati-hati. Dalam keadaan mabuk mati. Keras sakaratul mautnya ketika dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Bapak Ibu, jangan anggap enteng. Demi Allah, jangan anggap enteng. Ini hadis sahih. Gak akan Rasulullah berbohong. Gitu. Ya. Belum lagi 5 waktu di alam kubur, 5 di padang mahsyar nanti. Siksa. Yang cash di dunia itu tadi. 1, yang keempat tadi lupa saya itu. Lupa. Ya. Makanya kita betul-betul harus tanggung jawab dengan sholat ini. Ya. Jangan permalukan Al-Hanif. Kenapa? Jemaah mana? Jemaah Al-Hanif. Enggak sholat lagi sekarang kalau sudah ma'rifah. Aduh, kena coreng Al-Hanifnya. Kena coreng mursyidnya. Jelek semua. Padahal kelakuan pribadi. Mursyidnya enggak ngajarkan seperti itu. Betul nggak? Nah, itu. Makanya betul-betul harus kita pahami. Nah, batas itu dulu Bapak Ibu. Pembukaan tentang sholat itu. Mohon maaf ini agak semangat ini, kenapa? Ya mungkin hidayah buat kita semua ya kan, teguran buat kita supaya datangnya hidayah baru. Jangan dianggap enteng sesuatu yang terjadi itu. Kenapa? Semua amal Allah yang lakukan, walaupun melalui orang yang hina.
lisan yang kotor ini. Tapi memang itulah kehendak Allah yang terjadi. Jadikan cambuk untuk supaya kita lebih baik lagi. Ada pertanyaan tentang sholat? Silahkan. Ayo, silakan. Banyak yang nyumput ini. Mansah sudah nyumput, Rudi sudah nyumput. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Ini Pak soal takbir yang angkat tangan itu yang benar itu yang mana sih Pak? Gimana? Diulang. Diulang berapa? Coba diulang. Waktu kita ngangkat takbir itu Allahu Akbar, tangannya itu yang benar bagaimana Pak? Oh, ya. Begini. Jadi putihnya telapak tangan itu terlihat dari depan. Ya. Ini makna menyerah tanpa syarat ini. Adapun tingginya sejajar dengan telinga boleh, sejajar dengan bahu boleh, sedada boleh. Gitu ya. 1 sedada, 2 sebahu, 3 sejajar dengan telinga. Gitu ya. Tapi pilih salah satu, jangan tiga-tiganya. Allahu Akbar. Nggak boleh tiga-tiganya, pilih salah satu. Mau begini Allahu Akbar boleh. Allah sejajar dengan bahu boleh. Sejajar dengan telinga Allahu Akbar boleh. Tapi tiga-tiganya semua menghadap ke depan telapak tangannya, jangan begini. Allahu Akbar. Ini menghormat. Nah, begitu. Ya, ini sebahu. Ini sejajar telinga. Gitu ya, Bu ya? Walaupun ibu di dalam telkung itu, begini dalam Allah, sebahu, sedada. Wa akbar, kata ibu. Lagi, Allah sebahu, ya kan? Allahu akbar, kata ibu. Ya, dimasukkan ke dalam lagi, sentuhkan telinga Allahu akbar, telinga disentuh. Allah boleh. Pilih salah satu. Gitu ya. Ana maning. Satunya lagi Pak Ustaz. Kalau cewek itu emang wajib juga untuk melihat telapak tangannya Pak Ustaz, kan pakai mukena. Ya iya, masa ya mau begini aja. Diangkat tangannya, tapi jangan seperti laki-laki. Ya, masuk ke dalam telkung. Allah di dalam telkungnya. Allah, telkungnya jangan diangkat begini. Dalam Allahu Akbar. Gitu ya. Terangkat nanti mukenanya. Dalam Allah. Itu, silakan. Apa lagi? Ada lagi Pak Ustaz. Kalau sami Allah liman hamidah itu tangannya kayak mana Pak Ustaz? Apa sama aja sama takbir? Sama. Sami Allah liman hamidah itu mengikuti bagaimana takbir. Ya.
bangun ruku itu. Sami Allah liman hamidah. Nah, begini dia. Karena dia takbirnya sedada. Sami Allah liman hamidah sebahu. Sami Allah liman hamidah setelinga tadi. Nah, setelah itu mau turun boleh, mau sedekap lagi boleh. Ada dua. Sahih dua-duanya. Jadi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Di sini. Atau Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, dua-duanya boleh. Tapi pakainya satu aja. Berarti kalau begini nggak boleh Pak Ustadz. Kalau begini menadakan tangan. Gimana? Menadakan tangan gini nggak boleh Pak Ustadz. Rabbana lakal hamdu. Saya tidak temukan dalilnya yang begini. Itu mah hanya bisa-bisaannya jamaah aja, karena dia mendengar Rabbana itu doa. Padahal mah itu sedang sholat. Sami Allah liman hamidah dan Sami Allah liman hamidah Rabbana. Enggak saya temukan dalilnya ngangkat tangan begini. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu mah ijtihadnya orang yang yang ikuti kitabnya. Kita ngaji itu Bapak Ibu lihat bagaimana bahasa kitab itu, bagaimana yang disampaikan oleh guru. Jangan isi otak kita sendiri. Ikut siapa? Ikut kitab yang mana? Ikut guru yang mana? Kan gitu. Harus punya pegangan. Makanya ngaji itu harus punya guru. Kalau guru ngajarkan begini ya begini. Rabbana walakal hamdu. Saya temukan di sini. Boleh kalau memang dia ada rujukannya. Tapi di Sapinah enggak saya temukan Rabbana begini, lakal hamdu. Batul Qorib enggak ketemu Rabbana begini. Enggak ketemu di Batul Mu'in Rabbana begini, enggak ketemu di Nihayatul Zain begini, enggak ketemu. Ya, di hadis-hadis enggak ketemu Rabbana walakal hamdu itu begini. Andai kata yang makai begitu juga enggak membatalkan sholat. Hanya saja tertib ilmunya dia ikut yang mana? Tanda tanya. Saya mah taklid kemana? Kira gitu. Taklid buta. Taklid buta namanya. Asalnya lonong ikut. Siapa yang diikuti? Ya, tapi memang nggak batal. Karena itu bukan rukun. Bukan syarat sholat. Makanya nggak batal itu. Cuman kalau ditanya, mana landasan kamu melakukan itu cara begini tuh? Raeneng, gitu ya kan? Nggak ada, berarti yang dari mana? Gitu ya? Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, jika saya menjadi makmum dan saya merasa imamnya itu bacaan sholatnya kurang pas. Nah, apakah sholat saya itu sah atau saya harus mengulangi lagi sholat saya, Pak? Terima kasih. Nggak perlu Bapak mengulangi sholat. Kenapa? Karena nggak ada dalil Bapak untuk keluar dari berjamaah itu. Kalau kita mau keluar dari berjamaah itu, pastikan si imam itu batal. Tapi kalau kan ini kan nggak batal, hanya kurang sempurna bacaannya. Kalau itu yang Bapak temukan, ada dua sikap di sini. Bapak ikut syariat, maka Bapak mufarokoh namanya. Mufarokoh itu memisahkan diri dari berjamaah, cuman jangan pergi dari situ. Hati saja, dalam hati
Bapak ini belepotan amat, waladolin. Ghairil maghdubi alaihim waladolin. Aduh, gak enak amat. Rakaat pertama udah berat ngikuti. Rakaat kedua nggak sanggup lagi mau ngikuti. Orang ini nggak beres ini bacaannya. Maka Bapak diam-diam di dalam hati, mufarraqah namanya. Memisahkan diri dari berjamaah. Gitu. Mana dalilnya mufarraqah itu? Imam Syafi'i pernah mufarraqah, ya, salat berjamaah dengan gurunya. Sibuk dua orang hebat ini. Mereka sedang ngarang kitab. Gitu. Wah, lagi menulis kitab. Gitu. Maka setelah datang waktu sholat, kan? Ulama itu. Orang pintar itu. Enggak mengabaikan sholat. Mereka berhenti, maka mereka berdua berjamaah. Sang guru, ya, jadi Imam Syafi'i di belakang. Allahu Akbar. Rakaat pertama, Imam Syafi'i ini tetap bertahan. Rakaat kedua, beliau mufarraqah. Ketahuan mufarraqahnya oleh guru. Pindahnya hatinya itu, memisahkan diri itu ketahuan, kelihatan oleh pandangan batin guru. Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti ketahuannya mana? Langsung ditegur oleh gurunya. Syafi'i, kenapa kau memisahkan diri dari berjamaah? Kata Imam Syafi'i yang enggak kalah hebatnya. Bagaimana saya enggak memisahkan diri, guru? Katanya, guru di dalam sholatnya bawa darah. Ternyata di pikiran gurunya itu masih memikirkan tentang darah. Saya enggak mau ikut orang yang bawa najis dalam pikiran. Murid itu luar biasa ya, muridnya ini. Ya. Iya, kata gurunya, Syafi'i, saya tadi pas kebetulan mau sholat tadi berhenti pada karangan yang membahas tentang haid. Tuh, membahas tentang haid. Maka masih terlintas di dalam sholat saya. Gedek guru. Syafi'i luar biasa, bisa ketahuan bagaimana keadaan rohaninya guru. Mufarraqah diam-diam. Salat, tapi jangan pergi dari situ. Allahu Akbar. Enggak usah membatalkan. Teruskan salat, tapi saya enggak ikut dia lagi. Gitu dalam hati. Hilang. 27 derajatnya hilang. Salat sendiri kita. Iya, rugi. Rugi sebetulnya yang begitu tuh. Cuman karena dia berdiri di syariat, nggak tahan dia, gelisah terus, ya akhirnya ya memisahkan diri. Pusing dia denger itu. Ih, gatel dengernya. Waladolin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kok jadi imam sih orang kayak gini nih? Kata dalam hati kita ya, mufarraqah daripada kita terus-terusan begitu. Mufarraqah. Tapi resikonya dia sholat sendiri, nggak dapat 27 derajat berjamaah. Gitu ya. Kedua, sikap yang kedua, ya, dia berdiri pada hakikat. Berdiri pada hakikat itu nggak memikirkan tentang itu, karena dia memikirkan bagaimana hubungannya kepada Allah. Sibuk dengan rohaninya, sibuk dengan kekhusyuan hatinya kepada Allah. Siapa yang saya ikuti, bodoh amat, itu urusan dia. Saya ini adalah menyembah Allah, nggak sibuk memikirkan itu. Akhirnya dia terus dalam kekhusyuan. Ada dua sikap di situ. Ya, bagaimana keadaan Bapak itu? Kalau Bapak berada di hakikat, aman, nggak akan pusing itu. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu kekurangan sang imam tadi. Karena dia sibuk di dalam kekhusyuan sendiri. Gitu. Tapi kalau di syariat pasti terganggu. Aduh, nggak ada kol-kolahnya. Aduh, nggak ada panjang pendeknya. Aduh, ainnya nggak pas. Amta alaihim. Aduh, kata dia.
daripada sibuk akhirnya dia akan merusak sholat mufarrad. Itu ya Pak ya? Iya, Tat. Terima kasih, Tat, penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Yang lain? Satu lagi. Karena sudah jam 11 lewat. Satu aja. Ya. Assalamualaikum, Kak. Gini, Tat. Apa hukumnya bagi orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat, Tat? Ya. Mengulur-ulur sholat itu akan mendapatkan apa? Kebencian Allah. 3 waktu itu. Afdal. Waktu afdal itu di awal waktu. Inilah dalam hadis qudsi, aku menghadapkan wajahku kepada hambaku ini, ya, sampai dia kembali. Ya, kembali tidak sudah menyelesaikan sholatnya. Artinya apa? Ya, ulama jelaskan, inilah perhatian Allah di awal waktu ini. Allah akan curahkan semua perhatiannya, apalagi pahala di situ. Di awal waktu. Kedua, waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar itu ya agak ngulur dikit tapi belum lambat, belum terlambat. Gitu. Ini kenapa dikatakan ikhtiar? Kalau dia bisa mengkhusyukkan hati, dapat pahala. Dapat perhatian Allah tadi. Tapi kalau dia buru-buru juga di situ, ya sudah nggak dapat. Tergantung ikhtiarnya. Ada yang ketiga adalah waktu yang dibenci oleh Allah karena akhir waktu. Ini yang dalam keterangan. Hadis qudsi juga mengatakan bahwa aku memalingkan wajahku ketika hambaku datang dalam keadaan di akhir waktu. Dapat kebencian Allah. Tapi kalau tidak, daripada nggak datang, kalau daripada nggak sholat, ya sudah datang. Allah, qadha pula dan bukan di akhir, sudah keluar dari waktunya tadi. Ini kan bicara peningkatan kualitas kan ini. Makanya saya tadi dari awal mengatakan jangan sampai tinggal 5 waktu tadi. Kenapa? Kita sudah bicara mau ke depan. Jangan bicara tinggal sholat. Mundur lagi kita. Ya? Allah, sholatnya Allah. Betulnya nggak dapat pahala daripada nggak sholat aja. Daripada nggak sholat. Gimana kalau nggak sholat sekalian? Ya sudah, itu tadi diancam oleh Allah. Ya, orang yang tidak sholat. Insyaallah. Sudah jelas, Bu? Surong. Sudah. Ya, kalau sudah jelas, sudah. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sambung lagi minggu depan. Pertanyaannya kalau ada simpan dulu buat minggu depan. Ya. Jangan malas, minggu depan tetap masuk. Terus kemudian yang nyumput ini yang kebiasaan tuh. Sampai akhir buka tentunya videonya. Berketahuan mana yang tidur, mana yang enggak. Demikian saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahidin